Kisah pilu Ship Guardian atau penjaga kapal. Terombang-ambing sendirian selama 4 tahun di tengah laut. Cerita ini diangkat dari tulisan Wida Satyo yang dituangkan dalam akun Twitter pribadinya bernama @widasatyo dan diposting pada 21 Juni 2002. Dalam postingan tersebut, Widas mengangkat sejumlah kisah pilu dan mengharukan beberapa kru kapal yang ditunjuk sebagai penjaga kapal. Jika dalam kondisi normal menjadi kru kapal kargo atau tanker mungkin menyenangkan, bagaimana serunya melawan ombak ganas, mampir ke banyak negara hingga punya penghasilan besar. Namun, petualangan kru kapal bisa berubah menjadi malapetaka ketika mereka terlibat dalam suatu masalah seperti legal dispute atau konflik hukum dengan pemerintah setempat. Pasalnya, kapal mereka harus ditahan, mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan, dan kru tidak boleh meninggalkan kapal. Dalam tulisannya, Widas mengungkap beberapa cerita kru kapal yang terpaksa harus menjadi penjaga kapal yang terjebak di kapal dalam waktu cukup lama. Kisah pertama datang dari Muhammad Aisyah, kru kapal terkutuk MV Aman, asal negara Syria. Muhammad Aisyah bergabung dengan kapal Aman pada 5 Mei 2017. Aisyah tidak bisa meninggalkan kapal selama 4 tahun sejak tahun 2017. Mirisnya selama 2 tahun tersebut ia harus menjalani hidup sendirian di dalam kapal di tengah laut. Tanpa listrik, sanitasi, ataupun kawan seorang pun. Cobaan datang bermula Juli 2017 ketika kapal kargo MV Aman ditahan di pelabuhan Adabia, Mesir, di dekat terusan Suez. Kapal kargo tersebut ditahan karena masa berlaku sertifikasi, klasifikasi, dan peralatan keselamatannya sudah habis. Pengadilan setempat menyatakan Muhammad adalah kepala perwira kapal dan sebagai wali sah yang bertanggung jawab atas kapal MV Aman. Muhammad Aisyah yang lahir di kota pelabuhan Tartus di Mediterania, Suriah, mengaku tidak mengetahui apa maksud pemerintah Mesir terkait putusan tersebut dan menyatakan dirinya sebagai wali sah kapal. Ia baru mengetahui putusan pengadilan beberapa bulan kemudian setelah rekan-rekan awak lain satu persatu pergi meninggalkan kapal itu. Sedangkan Muhammad Aisyah saja yang tidak boleh meninggalkan kapal sampai urusan dengan pemerintah Mesir benar-benar selesai. Sehingga selama tahun 2019 sampai 2021, Muhammad Aisyah harus menghabiskan 2 tahun berada di kapal sendirian. Ia hanya ditemani penjaga yang datang sesekali. Hukum Mesir mewajibkan ia tetap tinggal di atas kapal dan tidak dibayar. Hal tersebut sempat membuatnya kehilangan semangat dan merasa semakin tidak sehat. Dia menyebut berada di kapal itu seperti kuburan di malam hari. Anda tidak dapat melihat apapun, Anda tidak dapat mendengar apapun, katanya. Anda seperti berada di peti mati, ujar Muhammad Aisyah. Pada Maret 2020, badai melemparkan kapal MV Aman tersebut dari tempatnya berlabuh sampai sejauh 8 km. Kapal tersebut akhirnya kandas beberapa ratus meter dari garis pantai. Muhammad Aisyah sempat merasa takut, namun ia berpikir itu adalah kuasa Allah yang Maha Kuasa. Saat itu akhirnya ia bisa berenang ke darat setiap beberapa hari untuk membeli makanan dan mengisi ulang baterai teleponnya. Setelah itu dia balik berenang kembali menuju kapalnya. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun sendirian di kapal, menyebabkan psikologis dan mentalnya hancur. Muhammad Aisyah menyebut momen terburuknya adalah saat dia harus menghabiskan malam sendirian dalam kondisi gelap gulita. "It drive him crazy," katanya. "Ini membuat saya gila." Bayangkan ia harus hidup dalam kondisi seperti itu selama 2 tahun. Selama 4 tahun berlalu begitu saja, Muhammad menyaksikan kapal-kapal berlayar melewatinya, masuk dan keluar dari terusan Suez di dekatnya. Ia bahkan pernah bertemu dan melihat kakaknya sesama pelaut berlayar melewatinya lebih dari sekali. 2 saudara itu berbicara di telepon, tetapi posisi mereka terlalu jauh bahkan untuk saling melambai pun. Pada Agustus 2018 dia mendapat kabar bahwa ibunya, seorang guru yang mengajarinya bahasa Inggris dengan sangat baik, meninggal dunia. Itu adalah titik terendah Muhammad Aisyah. Ia bahkan sempat mempertimbangkan untuk bunuh diri.
Namun akhirnya berkat peran masif dari International Transport Worker Federation yang tanpa mengenal lelah melakukan negosiasi dan mencari jalan keluar dengan pemerintah Mesir, akhirnya pasca 4 tahun Muhammad Aisyah bisa pulang kembali bersama keluarganya. Tepatnya pada 21 April 2021, setelah menghabiskan 4 tahun di atas kapal dan terdampar di lepas pantai Mesir, dia dibebaskan dan diterbangkan kembali pulang ke Suriah. Muhammad Aisyah mengaku lega, sukacita, saya akhirnya akan kembali ke keluarga saya akan bertemu mereka lagi. Kalimat tersebut menandai akhir dari cobaan berat yang telah membebani kesehatan fisik dan mental Muhammad Aisyah. Kisah serupa yang juga memilukan datang dari beberapa kru kapal tanker MT IBA di Uni Emirat Arab yang mengalami kesulitan finansial di tahun 2017. Penantian panjang itu ternyata tidak membuahkan hasil karena di tahun 2018 Alco Shipping Service selaku owner kapal mendapat blacklist dari pemerintah India karena mengabaikan kapal mereka yang bermasalah. Pada akhir tahun 2018, Alco pemilik kapal akhirnya memutus kontrak dengan kapal tanker MT IBA dan membuat semua kru kapal terlantar semua. Kru kapal MT IBA terombang-ambing dalam ketidakjelasan selama hampir 4 tahun. Kru kapal kesulitan memberi nafkah keluarganya. Bahkan pada Januari tahun 2021, jangkar mereka patah dan kapal terdampar di dekat bibir pantai. Bahkan itu sempat menjadi tontonan turis yang datang ke sana. Selama dalam masa tahanan, kapal dan semua kru tidak ada uang buat bertahan hidup. Gaji mereka pun tidak dibayarkan oleh Alco Shipping Service selaku pemilik kapal. Mereka bergantung dari donasi publik yang digalang organisasi nirlaba yang disebut The Mission to Seafarers. Kru kapal hidup berbulan-bulan dengan pakaian yang sama. Mereka mencuci baju di laut berharap mendapat makan dari donasi publik. The Mission of the Seafarers mengupayakan sekuat tenaga agar konflik yang menyandra kru kapal bisa menemui titik terang dan kesepakatan dengan pemerintah Uni Emirat Arab. Setelah mendapat kejelasan tentang konflik kapalnya, akhirnya kru MT IBA diizinkan untuk meninggalkan kapal. Para kru diberitakan sempat merasa emosional saat menginjakkan kaki di daratan. Sudah sulit dan suram selama hampir 4 tahun di kapal. Mereka pantas untuk bahagia. Get on my head. 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 Get on my head.